Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Firman di JJ Trend dan kali ini saya mengulas tentang iPhone 13. Mungkin angka 13 ini bagi sebagian orang tuh kayak angka sial gitu ya. Tapi Apple kayaknya nggak peduli dan tetap merilis handphone mereka dengan nama iPhone 13. Dan nyatanya nih, masih banyak yang beli kok. iPhone 13 ini ya bisa dibilang nggak beda jauh sih sama iPhone 12. Jadi buat kamu yang cari pembaru signifikan nih, ya siap-siap kecewa aja sih. Walau tidak seperti kakaknya si seri Pro dan Pro Max yang kini layarnya mendukung refresh rate 120Hz, iPhone 13 tetap menyajikan pembaruan di beberapa sisi, terutama baterai yang lebih tahan lama, performa yang lebih kencang, dan kamera yang lebih canggih. Desain iPhone 13 jika dilihat ya sangat mirip dengan iPhone 12, dengan sisi yang kotak dan tonjolan kameranya. Ukurannya juga mirip walau iPhone 13 sedikit lebih tebal sih. Perbedaan paling mencolok adalah posisi kameranya yang kini diagonal dan tampaknya untuk mengakomodasi ukuran kamera yang lebih besar. Ada 5 varian warna iPhone 13, yaitu merah, pink, putih, hitam, dan biru. Sayangnya nih, si Apple nggak melanjutkan lagi varian warna hijau yang jadi favorit saya di iPhone 12. Pada ulasan ini saya menggunakan varian warna biru yang terlihat biru kemudaan dan enak dipandang. Di bagian belakang handphone menggunakan finishing mengkilap, sedangkan di bagian sisinya menggunakan finishing mate yang terlihat lebih menarik. Di bagian sisi iPhone 13 terdapat tombol-tombol standar seperti pengatur volume, pengatur hening, dan tombol samping, serta ada juga slot kartu SIM dan konektor Lightning. iPhone 13 buat saya itu masih nyaman digenggam dengan satu tangan. Ini berkat ukurannya yang nggak terlalu besar dan beratnya hanya 173 gram saja. Tapi nih, sisi kotaknya ini walaupun lebih enak buat dipandang, tapi ya buat di tangan tuh apalagi buat waktu yang lama nih, itu jadi agak sedikit kurang nyaman aja sih, soalnya rada nusuk-nusuk gitu. Kalau solusi dari saya sih ya pakai casing tambahan biar sudutnya tuh terasa lebih halus di tangan. iPhone 13 menggunakan layar Super Retina XDR OLED 6,1 inci dengan tingkat kecerahan umum 800 nit dan maksimal 1200 nit yang mana membuat layar ini dapat menampilkan warna dengan tajam dan cerah di berbagai situasi. Layar iPhone 13 terasa memuaskan ketika digunakan untuk menonton film. Dan ditambah lagi ini ada speaker stereo yang kencang di dalamnya. Sayang Apple tidak membawa teknologi refresh rate 120Hz ke layar iPhone 13. Itu cuma ditemukan di seri Pro dan Pro Max yang notabene lebih mahal. Ini agak mengecewakan melihat handphone flagship zaman sekarang tuh udah jadi standar si refresh rate 120Hz ini. Poni pada layar iPhone 13 ukurannya kini sedikit lebih kecil dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Apple tampaknya masih tetap teguh dengan pendiriannya dalam menggunakan poni untuk menempatkan kamera depan dan sensor Face ID. Tapi nih, di masa pandemi seperti sekarang yang mana tuh kalau keluar rumah saya harus pakai masker, itu si Face ID ini tuh agak nggak berguna sih. Soalnya dia nggak bisa deteksi muka saya ketika saya pakai masker. Jadi mau nggak mau nih ketika saya buka handphone, saya harus masukin PIN manual gitu. Itu masih nggak begitu merepotkan. Itu yang agak merepotkan tuh kalau misalnya buka aplikasi tertentu yang harus pakai username dan password. Misalnya aplikasi perbankan gitu lah. Harusnya bisa pakai Face ID, malah masukin manual. Itu rada panjang prosesnya. Untuk dapur pacunya, iPhone 13 menggunakan chipset A15 Bionic yang teranyar. Performanya yang nggak usah diragukan lagi, cepat lah buat berbagai macam aplikasi. Dan sejauh ini saya nggak pernah menemukan kendala dari sisi performa untuk kegiatan saya sehari-hari. Walau iPhone 13 tidak mendukung refresh rate 120Hz, animasi-animasi yang ditampilkan ketika menggunakan handphone ini tetap terlihat mulus. Untuk yang suka bermain game, iPhone 13 mampu melibas game-game populer seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile di setelan grafis tinggi. Satu hal yang menarik dari iPhone 13 adalah kini kapasitas penyimpanan internalnya itu minimal 128GB, bukan lagi 64GB seperti yang ditemukan di generasi-generasi sebelumnya. Ini patut diapresiasi, soalnya buat zaman sekarang tuh 64GB kekecilan sih. Apalagi aplikasi-aplikasi zaman sekarang tuh gede-gede ukurannya. Dan ini dijual dengan harga yang sama dengan iPhone 12 tahun lalu yang variannya 64GB. Kamu mungkin mengira yang baru dari kamera iPhone 13 tuh ya cuma posisinya di diagonal aja sih. Ya wajar, soalnya kelihatannya kayak nggak ada perbedaan jauh. Namun ternyata iPhone 13 tuh tampaknya menggunakan kamera yang sama dengan kamera utama iPhone 12 Pro Max tahun lalu yang mana tuh lebih canggih dan lebih mahal. Ini juga yang menyebabkan kamera iPhone 13 menjadi lebih besar dan mau tidak mau harus diposisikan secara diagonal agar tetap muat di tonjolan kameranya. Sayangnya jumlah kamera yang disediakan tuh ya tetap dua, cuma satu kamera ultrawide dan satu kamera wide yang sama-sama menggunakan sensor 12 megapiksel. Seperti yang diharapkan dari lunsuran kamera tercanggih iPhone tahun lalu, hasil foto kamera utama iPhone 13 memuaskan di berbagai situasi. Warnanya tajam dan akurat serta fotonya sedikit tampil lebih cerah dari aslinya. Kamera ultrawide-nya mampu menangkap gambar dengan sudut pandang 120 derajat. Hasilnya tetap oke walau tidak sebagus kamera utamanya. Sayangnya beberapa foto terlihat warna langitnya tuh menjadi terlalu terang sehingga mengaburkan warna biru langit. Kamera utama iPhone 13 juga dapat memotong muka saya dengan bagus. Detail muka saya terekam dengan baik dan warna kulitnya pun mirip dengan aslinya. Dengan menggunakan mode portrait, dapat menghasilkan foto bokeh yang terlihat rapi. Pada kondisi minim cahaya, kamera iPhone 13 tetap dapat menghasilkan foto yang memuaskan.
Di malam hari, kameranya secara otomatis akan mengaktifkan mode malam dan ini bisa di-setel agar lebih lama proses pemotretan fotonya untuk menghasilkan foto malam yang lebih baik lagi. Untuk kamera depan, iPhone 13 menggunakan lensa 12 megapiksel. Detail permukaan muka saya pada hasil foto selfie tertangkap dengan baik. Fotonya terlihat cerah dengan warna yang akurat dan natural. Baik kamera belakang maupun kamera depan iPhone 13 sama-sama mampu merekam video dengan resolusi 4K dan frame rate 60 fps. Hasil rekaman videonya terlihat tajam dan stabil walau saya merekamnya sambil bergerak. Di kondisi gelap pun, kamera iPhone 13 masih mampu menghasilkan video dengan kualitas yang baik. Untuk soal perekaman video, memang patut diacungi jempol performa dari iPhone 13 ini. Di sektor baterai, iPhone 13 menyediakan baterai dengan kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan iPhone 12. Hasilnya untuk penggunaan saya sehari-hari itu ya tahan lama sih, bisa tahan lebih dari 1 hari. Dan ini membuat saya jadi nggak perlu repot-repot ngecas baterai iPhone 13 sebelum hari berakhir. Saya biasanya bisa mendapatkan screen on time rata-rata sekitar 5 jam dari baterai 100% ke 20% untuk penggunaan aktivitas sehari-hari saya seperti misalnya browsing, berjejaring sosial, hingga membuka aplikasi-aplikasi pekerjaan. Untuk pengisian daya baterainya, iPhone 13 mendukung pengisian daya cepat dengan adaptor 20 watt dan siaran nirkabel hingga 15 watt dengan MagSafe. iPhone 13 kembali tidak menyediakan charger bawaan di dalam boxnya, jadi ya mau nggak mau harus menggunakan charger yang sudah ada atau membeli charger baru yang kompatibel. Saya tes pengisian daya baterainya menggunakan charger Ugreen 23 watt, perlu waktu sekitar 45 menit untuk mengecas baterai dari 10% ke 80%, dan 1 jam 33 menit untuk pengisian baterai hingga 100%. Agar umur baterai lebih lama, iPhone 13 menyediakan fitur Optimized Battery Charging agar handphonenya menunggu dulu sebelum mengecas baterai lebih dari 80%. Efek negatifnya ya jika fitur ini diaktifkan, akan membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk mengisi daya baterai iPhone 13 hingga penuh. Secara keseluruhan, iPhone 13 adalah handphone yang bagus di berbagai sisi walau harganya agak mahal yaitu mencapai 15 juta rupiah dan belum mendukung refresh rate 120Hz. Kalau kamu sudah punya iPhone 12, saran saya sih nggak perlu upgrade ke iPhone 13, soalnya di antara dua itu tuh nggak ada perbedaan yang signifikan sih. Cuma kalau kamu nggak punya dua-duanya nih, dan lagi pengen galau mau beli antara dua itu, saran saya sih beli iPhone 13 itu kenapa? Ya satu karena iPhone 13 tuh masih baru, dan dua tuh untuk kapasitas yang sama, 128GB, harga iPhone 13 dengan iPhone 12 tuh nggak beda jauh. Dan iPhone 13 tetap menyajikan pembaruan terutama di kamera yang lebih canggih, baterai yang lebih tahan lama, dan performa yang lebih cepat. Desain iPhone 13 dengan sisi yang kotak tuh emang enak dipandang, namun sayangnya kalau buat saya sih untuk waktu yang lama digenggam itu kurang nyaman sih. Dan ditambah lagi tuh iPhone 13 tidak lagi menyediakan charger bawaan, jadi ya mau nggak mau pakai charger yang sudah ada atau beli charger baru. Oke, terima kasih sudah menonton video ulasan ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.